Ngerti episode 2, panjang rambut yang paling pas. Halo, nama saya Kidung. Selamat datang di That Hair Guy, where we will talk mostly about hair. Ini adalah episode kedua dari segmen Ngerti, di mana di setiap episodenya kita akan ngebahas satu topik yang nggak harus tentang rambut, terus akan kita coba bahas dengan lebih dalam. Untuk video kali ini kita masih membahas tentang rambut, spesifiknya kita akan ngebahas tentang panjang rambut. Gue memutuskan untuk membahas ini karena cukup banyak yang DM ke gue ataupun teman-teman gue yang ketika gue potong nanya untuk rambut kayak mereka baiknya panjangnya seberapa panjang, rambut gue sendiri panjangnya berapa senti, terus berapa panjang yang tepat dan pas dan bagus untuk mereka dan sebagainya. Buat gue, harusnya bisa menjawab pertanyaan itu adalah kalian sendiri. Nah, supaya kalian bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik, ada dua data yang kalian perlukan. Yang pertama adalah kalian mau gaya rambut kayak gimana. So just decide first what kind of hairstyle that you want. Tentuin dulu gaya rambut seperti apa yang kalian pengen. So just kumpulin dulu referensi kalian punya rambut kayak gimana. Yang kedua adalah kalian harus tahu tentang karakteristik dan tipe rambut kalian. Ngerti episode 1 sudah pernah membahas tentang hal itu. Gue akan taruh video di atas dan juga di description box di bawah. Gue sangat menyarankan kalian nonton video itu dulu sebelum lebih lanjut nonton video yang ini. Jadi silahkan di pause dulu terus nonton video episode 1. Sudah? Good. Oke, jadi harusnya kalian udah punya gaya rambut yang kalian pengen achieve, dan kalian harusnya sudah punya sedikit bayangan tentang tipe rambut kalian dan karakteristiknya juga ketebalan rambut kalian. Untuk menentukan panjang rambut yang pas untuk gaya rambut tersebut, kalian harus ngawinin gaya rambut yang kalian pengen dengan tipe rambut kalian. Sekarang gue akan membahas tentang kepanjangan rambut yang pas. Gue dapat insight ini ketika gue nonton video dari Andrew Does Hair. Kalau kalian nggak tahu dia adalah seorang hairstylist dari Amerika. Dia juga naruh konten di YouTube. Video-video yang dia taruh di YouTube super keren, mulai dari production quality-nya, juga kontennya sangat insightful, durasinya lumayan panjang, jadi dia memberikan penjelasan dengan sangat dalam. So I will recommend you to check out on that guy. So just search di Instagram dan search di YouTube dan di semua social media lainnya. Dia membuat analogi tentang rambut seperti sebuah kabel. Oke, bayangin kabel ini adalah rambut kalian dan tangan gua ini adalah kulit kepala. Jadi rambutnya mulai tumbuh dari sini. Ketika rambutnya sepanjang ini, rambutnya bisa jatuh. Jadi bisa ditaruh kemana aja. Relatif mudah, tinggal disisir atau pakai heat. Ketika kalian pakai hair dryer, rambutnya akan nurut. Tapi kalau kalian potong rambutnya lebih pendek lagi, misalkan segini, ini masih mau nurut, tapi sudah mulai ada penolakan. Kalau kalian potong rambutnya lebih pendek lagi, maka rambutnya gak terlalu bisa nurut karena panjangnya kurang. Sesimpel itu. Jadi semakin panjang rambut harusnya semakin mudah untuk diarahkan. Tapi juga jangan lupa, kalau semakin panjang rambut, maka rambutnya juga akan jadi semakin berat. Oleh karena itu, memahami karakteristik rambut kalian mulai dari tipe dan ketebalannya jadi sangat penting. Jadi kalian bisa tahu rambut kalian harus sepanjang apa untuk mendapatkan gaya rambut yang kalian inginkan. Karena kalau ada dua orang dengan karakteristik rambut yang berbeda, walaupun panjang rambutnya sama, mungkin pergerakan rambutnya akan berbeda. Gue kasih contoh. Bayangin ini adalah dua rambut dari dua orang yang berbeda. Gue akan coba bikin panjangnya sama, terus kita lihat. Oke, ini relatif sama. Yang ini bisa diatur kemana-mana. Yang hitam agak sulit. Ngerti ya? Semakin pendek, jelas ketika semakin pendek, yang ini mungkin masih bisa diarahin kemana-mana walaupun sudah ada penolakan. Yang hitam nggak akan bisa di kemana-mana. Sekarang misalkan kalian pengen punya gaya rambut kayak potongan rambut gue yang sebelum ini, yang super spiky kayak gini. Untuk gue, ketika rambutnya sudah lebih panjang sedikit, akan sulit buat gue untuk bikin semuanya ke tengah karena rambut gue relatif lemas dan jatuh. Tapi saat ini rambut gue belum cukup panjang untuk gue bisa bikin gaya rambut quiff kayak yang ini, karena panjangnya belum cukup untuk dia berdiri dan dilempar ke belakang. Begitu juga dengan bagian samping dan belakang rambut. Sebagai orang Asia, kita cenderung punya bagian samping yang ngejigrak dan nggak bisa kemana-mana kalau pendek. Oleh karena itu, kalau kalian pengen punya potongan rambut yang klasik di mana bagian sampingnya bisa disisir ke belakang, basically kayak potongan rambut gue yang sebelum ini, kalian harus tahu panjangnya seberapa sampai rambut itu bisa didorong ke belakang. Rambut bagian samping gue relatif sudah cukup panjang dan bisa gue suruh untuk turun, tapi belum cukup panjang untuk bisa gue dorong ke belakang. Apakah menggunakan hair dryer dan produk membantu? Iya, tapi nggak akan 100% membantu. Kalau panjang rambutnya kurang, tetap nggak akan bisa kemana-mana. Kalau kalian sudah punya pemahaman utuh tentang rambut kalian,
kalian jadi bisa tahu dan memperkirakan kalian harus punya rambut sepanjang apa untuk mendapatkan gaya rambut seperti yang kalian pengen. Disinilah hubungan kalian dengan tukang cukur kalian jadi penting. Karena kalau kalian punya langganan tukang cukur dan kalian sudah membangun hubungan yang cukup lama dan dia sudah tahu dan ngerti rambut kalian, dia bisa tahu karakteristik rambut kalian kayak gimana. Jadi dia juga lebih mantap ketika dia mau memotong rambut kalian untuk mendapatkan gaya rambut yang kalian pengen. Oleh karena itu, menurut gue pribadi, setiap orang tuh harusnya punya tukang cukur langganan. Jadi dia bisa tahu aktivitas kalian sehari-hari kayak gimana, karakteristik rambut kalian kayak gimana. Jadi ketika kalian datang kayak, bro gue pengen punya potong rambut kayak gini, kalian kasih lihat fotonya, dia bisa kayak, men kayaknya nggak terlalu cocok deh dengan tipe dan karakteristik rambut lo, karena kan rambut lo tipenya bla bla bla. Interaksi dan konsultasi kayak gitu nggak bisa didapat kalau kalian gonta-ganti tukang cukur terus. Jadi kalau sampai saat ini kalian masih belum punya tukang cukur langganan karena belum ketemu yang cocok, gue saranin sebelum kalian datang ke satu tempat, riset dulu via Instagram. Sekarang harusnya semua orang punya Instagram, semua barber ataupun hairstylist punya Instagram. Foto-foto yang dia taruh, datang konsultasi, potong. Kalau tidak terlalu cocok, cobalah untuk datang balik lagi ke dia sampai 2-3 kali. Sebagai orang yang juga motong rambut, gue harus bilang bahwa ada orang-orang tertentu yang rambutnya itu cukup tricky untuk dikerjakan gitu. Jadi kayak gue tuh punya satu klien yang gue udah potong beberapa kali dan gue baru dapet nih rambutnya ketika di potongan ketiga. Kayaknya kayak, oh kayaknya gini deh harusnya. Oke, that's it. Gue harap video ini bisa memberi insight atau memberi pemahaman baru gitu dan membuka wawasan sedikit tentang kalian dan rambut kalian. Pada akhirnya menurut gue untuk memutuskan panjang rambut yang pas dan yang paling bagus, kalian harus punya 2 data. Yang pertama adalah gaya rambut yang kalian pengen. Yang kedua adalah karakteristik tipe rambut kalian. Kalau udah punya 2 data itu, jangan lupa dikawinin sama data lainnya yang adalah rutinitas kalian sehari-hari. Kalian seberapa mau repot ngedandanin rambut, kemana-mana itu naik apa, karena kalau naik motor berarti harus pakai helm, itu harus dijadiin pertimbangan. Berapa kalian mau rajin keramas, itu juga harus kalian jadiin pertimbangan. Ya menurut gue pemahaman akan diri dan kesadaran akan kesibukan dan aktivitas sehari-hari jadi penting untuk dikawinin sama semua data yang udah kita dapat di hari ini. Anyway, that's it. Thank you so much for watching and for liking and for commenting. Dan kalau kalian belum subscribe, terus mau subscribe setelah video ini selesai, thank you very much. Tombol subscription-nya ada di bawah. Jangan lupa dinyalakan notification bell-nya supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik, yang harusnya adalah di setiap hari Kamis jam 11.30. Ternyata gue cukup suka bikin konten ngerti ini, dimana gue bisa ngebahas satu topik aja terus gue bahas sampai dalam gitu. Please kasih tau gue kalian suka atau enggak juga dengan konsep ngerti ini, dimana nanti harapannya gue bisa ngebahas hal-hal yang enggak cuma rambut. Kita bisa ngebahas tentang menjadi seorang pria itu kayak gimana, kita bisa ngebahas tentang kecerdasan emosi, kita bisa ngebahas tentang bagaimana membangun hubungan dengan orang lain. Gue kepikiran kita juga bisa membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi manusia yang lebih utuh, yang lebih baik, yang lebih sehat mental gitu. Sebenarnya gue merasa gue punya tanggung jawab dan keharusan untuk membahas hal-hal terkait dengan kesehatan mental, karena isu kesehatan mental sangat dekat sama gue secara pribadi. So yeah, please komen di bawah tentang hal itu, mau atau enggak. Gue harap sih mau ya. Ya jangan lupa disebarkan video ini ke semua saluran social media yang kalian punya. Terus follow Instagram gue seperti biasa, DM kalau mau ngobrol, nanti kita bisa ngobrol. Oh, di PSBB ini tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kalau kalian punya pilihan untuk berada di rumah aja, please berada di dalam rumah aja. Kita pengen pandemi COVID-19 ini cepat beres supaya kita bisa beraktivitas kayak biasa lagi. So, dan juga buat teman-teman dari tenaga kesehatan yang terus berjuang, God bless you all. Please jaga diri, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semua orang di dunia pasti sedang mendoakan kalian supaya ini segera selesai dan kalian bisa baik-baik saja. But yeah, I guess that's it. Other than that, I'll see you next time everyone.